Hai teman-teman, kembali lagi di Data Saham Helm Channel. Video kali ini tentang emiten IKBI yang membagikan dividen dengan yield hampir 8%. Apakah fundamentalnya masih menarik? Yuk kita bahas. PT Sumi Indo Kabel Tbk atau biasa disebut emiten IKBI kembali menarik perhatian investor dividen setelah mengumumkan rencana pembagian dividen tunai tahun buku 2025 sebesar Rp44,31 per saham. Dengan harga saham per 4 Agustus 2026, nilai tersebut mencerminkan indikasi dividen yield sekitar 7,5-8%. IKBI menjadi salah satu emiten manufaktur dengan tingkat imbal hasil dividen yang relatif tinggi di BEI. Berdasarkan jadwal yang telah diumumkan, dividen di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada 10 Agustus 2026 dan ex-dividen pada 11 Agustus. Untuk pembayarannya sendiri akan dilakukan pada 28 Agustus 2026. Dalam 3 tahun terakhir, besaran dividen juga menunjukkan tren meningkat. Dividen tahun buku 2023 sebesar Rp34,31 per saham, naik menjadi 27,69 pada tahun buku 2024 sesuai kondisi laba. Kemudian kembali lagi meningkat menjadi Rp44,31 per saham untuk tahun buku 2025. Dari sisi kebijakan distribusi laba, payout rasio IKBI juga mengalami kenaikan. Untuk tahun buku 2025, rasio pembayaran dividen mencapai sekitar 60,13%, lebih tinggi dibandingkan sekitar 39,8% pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan bahwa manajemen memilih membagikan porsi laba yang lebih besar kepada pemegang saham tanpa menghilangkan ruang bagi kebutuhan modal kerja. Hingga kuartal pertama 2026, IKBI membukukan pendapatan sebesar 1,27 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu senilai 1,05 triliun. Secara annualized, pendapatan diproyeksikan mencapai sekitar 5,09 triliun, lebih tinggi dibanding realisasi 2025 sebesar 3,80 triliun. Di sisi lain, laba bersih kuartal pertama tercatat sekitar 23 miliar, lebih rendah dibandingkan laba kuartal pertama 2025 yang mencapai 38 miliar. Penurunan tersebut membuat estimasi laba tahunan berada di kisaran 90 miliar, sementara TTM-nya masih mencapai sekitar 120 miliar. Artinya, pertumbuhan penjualan belum sepenuhnya diikuti peningkatan laba. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan margin baik akibat kenaikan biaya bahan baku, perubahan harga logam seperti tembaga dan aluminium, maupun faktor efisiensi operasional yang masih menjadi tantangan industri kabel. Meski demikian, secara fundamental, neraca IKBI masih berada dalam kondisi yang relatif sehat. Perusahaan mencatat current ratio 2,55 kali dan quick ratio 2,02 kali. Ini menunjukkan likuiditas yang memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio total liabilitas terhadap equity hanya sekitar 0,44 kali, sementara financial leverage berada pada level 1,29 kali. Ini mencerminkan struktur permodalan yang konservatif. Kemampuan membayar beban bunga juga tergolong kuat. Interest coverage ratio mencapai sekitar 29,24 kali, menunjukkan laba operasional masih jauh lebih besar dibandingkan kewajiban bunga perusahaan. Valuasi saham juga masih terlihat relatif menarik. Berdasarkan data terbaru, PER TTM sekitar 6 kali, price to book value juga sekitar 0,49 kali, lalu EBITDA sekitar 3 kali, serta earning yield mencapai sekitar 16,67%. PBV di bawah 1 kali menunjukkan kapitalisasi pasar masih berada di bawah nilai buku perusahaan. Sementara PER 1 digit menempatkan IKBI pada kelompok saham dengan valuasi yang relatif rendah dibanding banyak emiten manufaktur lainnya. Meski demikian, investor tetap perlu memperhatikan beberapa faktor resiko. Industri kabel sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga tembaga dan aluminium sebagai bahan baku utama. Selain itu, permintaan juga berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur, investasi kelistrikan, telekomunikasi, hingga sektor otomotif. Secara keseluruhan, rencana pembagian dividen tahun buku 2025 memperlihatkan komitmen IKBI menjaga daya tarik bagi investor yang berorientasi pada pendapatan dividen. Oke, segitu dulu video dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalain notifikasinya. Bye!